Kobaran api menghanguskan rumah warga di Desa Petir, Grumbul, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi diduga disebabkan obat nyamuk bakar yang menyambar kasur hingga menimbulkan kobaran api. Bangunan rumah yang terbuat dari material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Warga tak dapat berbuat banyak saat api dengan cepat membakar 2 rumah. Awalnya dari mana, Pak? Dari kamar paling belakang, Mas. Rumahnya siapa? Rumah saya. Oh, terus tiba-tiba? Tiba-tiba saya lagi masak, saya di sini di rumah lilik. Tolong teriak apa? Kebakaran, saya langsung lari. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, kerugian diderita mencapai puluhan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi kebakaran di Banyumas tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan informasi Presiden Jokowi yang malam ini berkemah di ibu kota baru bernama Nusantara. Saya Latif Sregar. Sebuah toko retail mewajibkan pembelian buah 1 kg untuk membeli 2 liter minyak goreng. Toko retail tersebut juga diduga menimbun minyak goreng dan ricuh saat disidap. Tidak bisa di-handle. Bos, ya, makanya kalian sudah laporan warga bahwa banyak minyak, tapi tidak dijual. Itu saja. Anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan inspeksi mendadak ke salah satu supermarket yang diduga menimbun minyak goreng. Toko yang terletak di Jalan Pembangunan Kendari Barat ini mengisi kardus buah dengan minyak goreng yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Bahwa di sini diindikasi bahwa ditimbun minyak diganti pakai dos apel. Modusnya buah. Nah, Terus masyarakat berbelanja seperti apa sih modusnya? kalau saya lihat orang kasih begini supaya beli buah dulu baru bisa beli minyak. Karena kita disuruh. Siapa yang suruh, Bu? Ya disuruh ya anunya kasirnya. Berarti harus beli buah berapa kilo itu, Bu? 1 kilo. 1 kilo baru Dikasih minyak yang 1 bungkus isi 2 liter. Sementara pihak toko membantah menimbun minyak goreng. Mereka hanya mensyaratkan konsumen bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah dengan membeli minimal 1 kg buah di dalam toko. Masuk terus kuldos kami pajang. Yang pulang balik bukan masyarakat yang membutuhkan. Orang pasar yang pulang balik, kita tidak pernah perserakan dulu. Orang pasar pulang balik, ngambil antri, ngambil pulang. Ujung-ujungnya dia jual ke sana 80, 150, kita diprotes. Kelangkaan minyak goreng di Kota Kendari masih terus terjadi. Jika tersedia, harganya juga melonjak drastis antara 60 hingga 70 ribu rupiah per liter. Unjuk rasa mahasiswa di kantor gubernur berakhir bentrok. Mahasiswa menuntut izin pertambangan yang ada di Konawe dicabut. Bentrokan antara ratusan mahasiswa dengan petugas terjadi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi saat mahasiswa merangsek masuk ke dalam kantor dan dihadang petugas Pol PP bersama polisi. Saling dorong dan kejar hingga lemparan batu terjadi di gerbang pintu masuk kantor Gubernur. Situasi semakin memanas saat petugas mengejar mahasiswa di depan kantor Mapolda Sulawesi Tenggara. Aksi unjuk rasa digelar mahasiswa menuntut izin pertambangan di Kabupaten Konawe segera dicabut. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan di Konawe Kepulauan. Yang kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili pada saat ini untuk menuju kembali atau mengevaluasi peraturan daerah Konawe Kepulauan nomor 2 tahun 2021. Unjuk rasa mereda setelah petugas menenangkan situasi di depan gerbang kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Sementara ribuan warga dari suku Rongkong di Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menuntut seorang peneliti dihukum karena dugaan penghinaan. Massa tidak terima dengan hasil penelitiannya yang menyebut suku Rongkong merupakan posisi paling bawah dalam strata sosial di Luwu. Ribuan warga etnis suku Rongkong di Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa dengan melakukan aksi long march menuju Mapolres Palopo. Sambil membentangkan spanduk dan poster, massa berorasi di sepanjang jalan yang dilintasi pendemo. Unjuk rasa ini digelar terkait dugaan kasus penghinaan yang dilakukan seorang peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Kami datang hanya semata-mata menuntut keadilan kepada orang-orang yang sudah melecehkan daripada nama baik orang Rongkong. Dalam mediasi nanti ada beberapa tuntutan yang kami layangkan berupa mengenai tentang permintaan maaf Iriani terhadap dengan menggunakan media nasional sebanyak 3 kali berturut-turut dan juga sanksi adat. Nah, ini yang penting ini, sanksi adat kepada Iriani. Apakah dia mau menerima atau tidak itu urusan Iriani. Dugaan penghinaan terhadap etnis suku Rongkong terjadi dalam sebuah karya ilmiah yang dimuat Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dalam karya ilmiah itu, peneliti menulis jika suku Rongkong merupakan etnis Kaunan atau Atak Kaunang Taimanu yang merupakan posisi paling bawah dalam stratifikasi sosial di Luwu. Tulisan itu membuat etnis suku Rongkong tersinggung dan menuntut pertanggungjawaban hukum. Unjuk rasa akan kembali digelar jika tuntutan pendemo tidak dipenuhi. Petak kamar kontrakan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu percikan listrik dari stop kontak yang melebihi daya. Api membakar habis 20 petak kamar kontrakan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Saat kejadian, warga sedang menjalankan sholat subuh sehingga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke rumah-rumah lain di kawasan yang padat penduduk ini. Menurut Ketua RW, kebakaran ini terjadi karena salah satu penghuni kontrakan meninggalkan telepon genggam dalam keadaan diisi daya. Diduga muncul percikan api dan menyambar bahan mudah terbakar. Itu berasal dari salah satu warga yang sedang cas HP, tinggal sholat subuh. Di koridor tersebut banyak colokan-colokan yang lainnya, entah TV segala macamnya ada. Begitu yang bersangkutan sholat subuh, api sudah besar. Kebetulan yang bersangkutan juga di dalam ruangannya ada tumpukan pakaian dagangan. Jadi mau nggak mau terbakar dengan mudah. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian oleh 12 unit pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, 30 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Nekat lawan arah, mobil mewah yang dikendarai remaja putri menabrak Transjakarta. Penumpang Transjakarta sempat emosi karena pengemudi menolak memundurkan kendaraannya. Nekat lawan arah, mobil mewah yang dikendarai remaja putri di kawasan Permata Hijau menabrak bus Transjakarta. Peristiwa ini sempat membuat emosi penumpang Transjakarta karena pengemudi mobil menolak memundurkan kendaraannya. Teguran pengguna jalan lain juga tidak ia pedulikan. Kemacetan parah pun tak bisa dihindarkan. Jadi dia sempat lari atrek panjang tuh kira-kira 20-an meter. Saya paksain dorong ke sini berdekat. Awalnya dia nggak mau keluar. Begitu udah rame warga semua, dibantulah ngedorong supaya dekat ke sini. Sempat nabrak mobil abang? Sempat itu nampak tuh penyot. Penyok ya bang? Iya. Bang, lagi bawa penumpang atau gimana bang? Bawa. Kita pas posisi medis. Kurang lebih ada 6 orang penumpang kita. 6 orang. Untuk menindaklanjuti kecelakaan ini, polisi membawa pengemudi ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan ditunda besok. Selain memeriksa 28 saksi, polisi juga menyita rumah elit dan mobil mewah senilai 60 miliar rupiah. Pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya akan dilakukan Bareskrim Polri hari ini batal dilakukan. Istri Doni Salmanan, Dina Nur Fajrina, batal diperiksa dikarenakan sakit. Surat penundaan pemeriksaan istri Doni Salmanan disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa besok. Sejauh ini polisi telah memeriksa 28 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi. Hingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Sejumlah aset barang milik tersangka Doni Salmanan juga telah disita polisi, mulai dari 2 rumah, kendaraan mobil mewah, motor, buku tabungan, dan sejumlah barang berharga dengan harga fantastis lainnya. Polisi juga melakukan pemblokiran dana milik Doni dengan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk mengetahui aliran dana yang dimiliki tersangka Doni Salmanan. Ratusan peserta umroh bertolak dari Bandara Juanda, Surabaya. Informasi itu kami rangkum dalam 5 berita pilihan yang akan dibuka dari demo warga Marunda. Dengan yang kita inginkan, maka dari itu, tolong membawa beragam atribut, ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara menggelar aksi long march dari depan gedung Balai Kota DKI menuju Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tercemarnya udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengunjuk rasa menuding pembakaran batu bara dalam proses produksi di salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara Marunda mengakibatkan polusi udara berupa debu pekat. Polusi itu mengakibatkan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami gatal dan terserang gangguan pernafasan atau ISPA. Massa mendesak pemerintah segera mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang menimbulkan polusi. Inilah detik-detik evakuasi 2 pelajar yang tewas tenggelam di Sungai Cisadane. Kedua korban meregang nyawa lantaran diduga terseret arus saat berenang. Sebelum tewas, kedua korban warga Sepatan Kabupaten Tangerang ini mandi di Sungai Cisadane bersama 3 rekan lainnya. Saat seorang pelajar tenggelam, salah satu temannya yang berupaya menolong justru bernasib serupa. Jasad kedua korban ditemukan 20 meter dari lokasi titik hilang. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jasad langsung dibawa ke Rumah Sakit Tangerang untuk proses visum. Puluhan warga Banjarnegara ini rela antri sejak pagi untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di tengah langka dan mahalnya minyak goreng, toko ini justru menjualnya dengan harga normal, yaitu Rp14.000 per liter. Setiap warga dibatasi hanya dapat membeli 2 liter minyak. Bagi mereka yang sudah berhasil membeli minyak, wajib membubuhkan tinta ke jari agar tidak terjadi kecurangan. Meski antrean telah diatur dan pembelian dibatasi, masih ada warga yang tidak kebagian minyak goreng. Stok minyak goreng di Banjarnegara kini masih langka di pasaran. Jika ada, harganya mencapai Rp20 hingga Rp22.000 per liter. Inilah suasana terminal keberangkatan internasional Bandara Juanda, Surabaya. Antrian sejumlah calon jamaah umrah mulai terjadi sejak pagi tadi. Tercatat 374 calon jamaah umrah yang berangkat pada penerbangan pertama langsung ke Madinah. Penerbangan umrah langsung dari Surabaya ke Madinah ini merupakan yang pertama sejak pandemi berlangsung. Dalam keberangkatan ini, ratusan jemaah dapat masuk ke Tanah Suci tanpa melalui karantina.
Warga Dayakolot Bandung, Jawa Barat ini terpaksa menggunakan sampan untuk beraktivitas lantaran rumah mereka terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bandung sejak kemarin membuat debit air Sungai Citarum meluap. Tidak hanya mengganggu aktivitas, sejumlah kendaraan yang tidak sempat diselamatkan pun ikut terendam banjir. Meski musim penghujan telah melewati puncaknya, warga berharap ada solusi dari pemerintah setempat agar permukiman mereka tidak menjadi wilayah langganan banjir. Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri berkemah di lokasi titik nol ibu kota negara baru. Ainus Prime kembali saat lagi.